saya nggak membahas masalah ribut-ribut toha ini, bukan. Saya nggak mau masuk ke sana, kepanjangan ceramahnya nanti. Cuman saya ingin kita berpikir bijak dulu lah, coba. Dan di Arab itu jarak masjid ke masjid itu hanya 1 kilo, bolehnya 1 kilo. Coba bapak-bapak ke Bandar Lampung, 200 meter masjid, Pak. Di Sukarame itu ada 15 meter masjid. Maka negara muslim yang masjidnya paling banyak ya Indonesia inilah sebetulnya. Masjid terbanyak, semau-mau orang bikin masjid. Apalagi kalau ke Jawa, sini masjid, depan masjid. Di sini masjid pelangnya Nahdlatul Ulama. Depan pelangnya Muhammadiyah. Beda masjidnya, Pak. Kalau di Lampung enak kan, masjid NU sama Muhammadiyah campur aja. Tapi kalau di Jawa misah. Dan lebih kaget lagi saya, Pak, ada masjid sama NU-nya. Masjid Nahdlatul Ulama, depan lagi masjid Nahdlatul Ulama. Lu kok bisa Jumatan? Ini NU PKB katanya. Yang depan NU P3. Masya Allah. Saking demennya orang Indonesia ini bikin masjid sampai segitunya, Pak. Luar biasa ya. Kalau di Arab nggak boleh bikin masjid sembarangan, ada aturannya. Bahkan di Malaysia. Pada hari ini 5 Maret 2022 atas nama Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Nurul Iman Pesawaran, saya akan membimbing saudara mengucapkan pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harap saudara jawab dengan jujur pertanyaan berikut. Apakah saudara telah siap untuk menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia? Siap. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji. Satu. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga. Meninggalkan dan menjauhi segala bentuk ideologi dan pemahaman yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya atas nama Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Nurul Iman Pesawaran telah membimbing saudara mengucapkan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Amin. Pembina Pesawaran 1 Sya'ban 1443 Hijriah, 5 Maret 2022 Masehi, Pembina Yayasan Pendidikan Nurul Iman Pesawaran, Ketua Muhammad Nurdin MS. Terima kasih. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
amma ba'du. Yang saya hormati Kapolres Pesawaran yang diwakili oleh Kasat Intel Bapak Ibtu Santiko. Karena Santiko itu jadi laki-laki, Pak. Nek jenengan Santika ya cewek lah. Saya ini Suparman, tapi kalau Suparmi ya cewek juga. Semoga beliau sehat dan panjang umur. Dan salam buat Pak Kapolres. Selanjutnya yang saya hormati, yang punya wilayah, Bapak Kepala Desa Purworejo ya Pak, yakni Bapak Zainal Abidin. Jenengan pidatonya mantep loh Pak. Kalau nyalon bupati pantes lah sebetulnya. Atau wakil dulu lah ya. Oh udah tahu ya. Oh pernah kalah tuh. Luar biasa. Tapi memang mantep. Jadi retorika keilmuannya bagus ya. Potensial sekali. Tapi kalau sudah saya doakan jadi loh Pak. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pesawaran, yakni Bapak Kiai Amrizal beserta Pak Edi. Yang saya hormati Dewan Pendiri Yayasan, Ketua Dewan Pembina Ustadz Muhammad Nurdin beserta jajaran anggota Dewan Pembina Yayasan. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan, yakni Bapak Fajar Hidayatullah beserta jajaran kepengurusan yayasan. Yang saya hormati Mudirul Ma'had, yakni Ustadz Syahid Robbani. Saya tadi agak cemas. Saya pikir yang pakai sarung saya sendiri loh Pak. Ternyata Pak Kiai Syahid Robbani pakai sarung, matching kita pokoknya. Jadi saya nggak sendirian pakai sarungnya. Sebetulnya saya kalau ceramah di Polres Polda ya pakai celana. Cuman karena ke pondok makanya pengen pakai sarung. Malah kalau ceramahnya sama anak muda pakai celana jin. Biar jangkis. Baik, yang berikutnya yang saya hormati Ibu pengacara yayasan. Kalau pengacaranya perempuan enak konsultasinya ya Pak ya. Mau konsultasi hukum itu enak loh Bu. Beserta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman Purworejo, para dewan asatid, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah undangan pengajian wawasan kebangsaan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari mukaddimah punya waktu 45 menit. Ini mau kita efektifkan untuk menyampaikan tentang wawasan kebangsaan. Mulai dari tema eksklusivisme, lalu ekstremisme, lalu radikalisme, terorisme, sampai kepada tema khawarij. Kita urutkan materinya sedemikian rupa. Yang jelas sesuai dengan tema utama kita, yakni transformasi ideologi wasatiyah. Wasatiyah itu adalah sikap beragama. Jadi perilaku cara kita berislam, yakni cara beragama yang moderat. Karena obatnya eksklusif ya moderat, obatnya ekstrim ya moderat, obatnya radikalisme terorisme ya moderat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Sedemikian itu kami jadikan kalian semua ummatan wasatan, yakni umat yang moderat.
Jadi moderasi beragama itu memang sudah esensi ajaran Islam. Sikap beragama yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita mulai dari pembahasan yang pertama Bapak Ibu, yakni eksklusivisme. Ini bahasanya Inggris aja nih Pak ya. Cara beragama yang eksklusif. Terkait dengan ini, cara beragama yang eksklusif adalah cara beragama berislam yang anti perbedaan, merasa dirinya paling benar, yang lain salah semua. Ini biasanya sesuatu yang sifatnya ya cuman perspektif, cuman pendapat saja. Kita lihat di umat Islam ini banyak betul khilafiyah, ikhtilaf. Padahal sebetulnya semua itu ada dalilnya. Yang subuhnya pakai kunut, bagus. Yang subuhnya nggak pakai kunut, bagus. Yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh. Ini kan masalahnya cuma di situ. Yang adzan Jumat 2 kali, bagus. Yang adzan Jumatnya sekali, bagus. Yang nggak bagus, yang nggak Jumatan. Hal-hal yang sifatnya simpel. Saya ambil contoh sederhana. Ada yang senang celananya cingkrang, silahkan. Wong Nabi juga suka cingkrang. Ada yang isbal tapi nggak sombong, boleh juga. Karena ilatnya, esensinya kan sombong. Ya, kalau kita naik haji ke Mekah Madinah itu Pak, ya orang Arab isbal semua. Coba lihat di Mekah itu, orang Arab asli itu isbal semua. Karena mereka tahu ilatnya kan karena sombong. Ada yang pakai janggut, ada yang tidak, silahkan. Cuman kalau polisi pakai janggut nggak serem, nggak enak Pak. Polisi itu kurang serem kalau pakai janggut. Ya silahkan, itu khilafiyah semua kan. Itu sesuatu yang sifatnya kita bisa memilih. Percayalah bahwasanya orang yang berbeda dengan kita itu juga punya dalilnya, punya dasarnya. Makanya di Islam itu ada rumusnya, lana a'maluna walakum a'malukum. Ya buat kami amal kami, buat Anda amal Anda. Tidak perlu saling menyalahkan satu sama lainnya. Kita ini begini saja, hidup bermasyarakat dan beragama itu enggak mungkin orang itu satu pendapat. Setuju nggak kira-kira Pak? Enggak mungkin. Kita punya background berbeda, nyantrinya beda, belajarnya beda, pendidikannya berbeda, ustadznya juga berbeda-beda, mustahil bisa sama. Jadi jangan anti keberagaman, biarkan. Selama semua punya hujahnya, silakan diamalkan. Yang penting jangan terlalu sering ngopeni orang. Ya kayak kita hidup bermasyarakat, urusi saja rumah tangga kita sendiri, jangan ngurusi rumah tangga orang. Setuju nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Enggak setuju nggak Bu kira-kira? Jajal kalau nggak dibacok orang kita. Ya simpel, beragama juga begitu modelnya. Nabi sudah tahu kita ini bakal beragam. Makanya Nabi bersabda, idza ra'aitum ikhtilafan, apabila kalian semua sudah melihat ikhtilaf, perbedaan, perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua ikut pendapat yang paling mayoritas. Tidak ada tafsir lain Pak. As-sawadul a'zam adalah muslim mayoritas. Nggak ada tafsir yang lain. Nggak bisa diartikan minoritas, nggak bisa. Jadi kalau umatku sudah berselisih, banyak firqah, banyak kelompok, banyak pendapat, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka ikuti kelompok yang paling mayoritas. Dalam konteks dunia internasional, mayoritas dalam Islam sekarang ya ahlus sunnah wal jamaah.
Dalam konteks keindonesiaan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya NU dan Muhammadiyah. Nggak ada pilihan lain lagi. Bukan mengabaikan yang lain. Kalau yang lain selaras sama NU, selaras dengan Muhammadiyah, bagus, tidak masalah. Karena umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan, kata Nabi. Ini Muhammadiyah ini Pak, kalau kata James Peco, organisasi keagamaan. Dia tidak lagi nyebut organisasi Islam loh. Kalau organisasi Islam terbatas di internal umat Islam kan. Organisasi keagamaan dengan amal usaha terbesar dan terbanyak sedunia internasional. Ini luar biasa Muhammadiyah itu. Organisasi Kristen saja kalah. Organisasi Katolik kalah. Coba Muhammadiyah itu mulai dari PAUD kan sampai universitas. Punya panti asuhan di mana-mana, rumah sakit di mana-mana, sekolah di mana-mana, BMT di mana-mana. Semua punya Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah bikin universitas Muhammadiyah di luar negeri. Nah, NU itu punya aset pesantren terbanyak. Kalau NU aset pesantren terbanyak sedunia internasional. Dari 28.800 pondok pesantren, yang punya NU itu 23.372. Berarti 81% pesantren di Indonesia ini terafiliasi dengan NU. Sudah, kita tinggal cenderung kemana? Mau afiliasinya ke NU silahkan, mau afiliasi ke Muhammadiyah silahkan. Jangan malu-malu Pak jadi orang Muhammadiyah. Ada orang terdaftar di pengurus Muhammadiyah, PWM, PDM misalnya, tapi malu menyatakan dirinya Muhammadiyah. Seolah-olah jadi Muhammadiyah itu maksiat. Lu ngapain? Ini bahaya ini Pak. Kok malu gitu? Padahal Muhammadiyah ini organisasi besar yang mendirikan republik ini ya Muhammadiyah. Jangan malu-malu mengatakan diri Muhammadiyah itu. Kok jadi malu seakan-akan kalau ngaku Muhammadiyah tidak rahmatan lil alamin? Enggak juga. Ini organisasi resmi, organisasi sah, sudah terlalu banyak amal solihnya, sudah terlalu banyak karyanya dan sumbangsinya buat republik ini. Makanya saya didatangi tokoh Syiah, udah agak lama. Saya ngomong sama Syekh Syiah itu, terjemahin dalam bahasa beliau ini, kata saya, Indonesia sudah cukup NU dan Muhammadiyah saja yang banyak, kata saya. Karena NU punya gaya sendiri, Muhammadiyah punya gaya sendiri. Walaupun berbeda, saling melengkapi satu sama lainnya. Yang nggak boleh banyak di Indonesia ini dua golongan, kata saya. Satu, Syiah. Dua, Wahabi, Salafi, Takfiri, Khawarij itu. Lu ngapa, kata dia? Ya kamu orang inilah yang suka perang di Timur Tengah itu, kata saya. Coba NU dan Muhammadiyah ada sebelum kemerdekaan nggak pernah perang. NU dan Muhammadiyah nggak pernah perang. Nggak pernah gontok-gontokan, nggak pernah menghalalkan darah. Yang perang di Timur Tengah itu Syiah sama Wahabi, Salafi, Takfir, saling menghalalkan darah satu sama lainnya. Makanya pada kesempatan kali ini nggak salah Pak, memihak kelompok mayoritas itu nggak salah. Dan memang NU dan Muhammadiyah punya jasa besar dalam mengawal Republik Indonesia ini. Benar kalau kata Pak Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian, selama masih ada NU dan Muhammadiyah, maka NKRI akan tetap terjaga. Tapi kalau dua organisasi besar ini sudah rusak-rusakan, bubar-bubaran, alamat NKRI juga bisa bubar-bubaran. Saya menangkap sinyal begitu. Baik, yang berikutnya begini. Ada yang ngomong sama saya, Ustadz, saya ini nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau LDII, nggak mau Jamaah Tabligh dan lain sebagainya, nggak mau semua. Kalau nggak mau semua nggak apa-apa, Pak, ada pilihannya. Ketika nanti umatku berfirqah-firqah, kata Nabi, banyak kelompok-kelompoknya. Kita sudah sering baca itu Pak, Yahudi 71 golongan pecahnya, Nasrani 72 golongan, umatku kata Nabi 73 golongan. Hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu kelompok yang selamat. Nah, kelompok yang selamat ini sering dijustifikasi ke golongannya. Oh, kelompok yang selamat itu NU, kelompok yang selamat itu Muhammadiyah, kembali ke firqah. Padahal kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mujtahidin rajih madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal, al-wahiyal jamaah,
yang disebutkan dengan firqatun najiyah, kelompok yang paling selamat itu adalah wahyal jamaah, dia adalah al jamaah. Apa itu al jamaah? Al jamaatu hiyal ijtima'. Al jamaah adalah tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka berkumpul bersepakat untuk urusan mereka. Lawan al jamaah adalah firqah. Jadi salah, kontraproduktif. Kalau orang mengatakan al-jamaah itu adalah Muhammadiyah, salah, karena itu firqah. Kalau orang mengatakan al-jamaah itu adalah NU, salah, karena itu firqah. Kalau orang mengatakan al-jamaah itu adalah jamaah tabligh, salah, karena itu firqah. Ibnu Taimiyah mengatakan al-jamaah bukan firqah, tapi al-jamaah adalah tempat bersepakat. Dan ternyata dalam banyak sekali hadis, satu-satunya al-jamaah, institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat adalah negara. Makanya al-jamaah itu negara. Kalau pening banget Pak, nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, ya sudah, bela negara. Dalam konteks keindonesiaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya Arab Saudi menafsiri hadis-hadis al-jamaah itu adalah negara. Melawan negara sama saja dengan mufarikulil jamaah, keluar dari jamaah. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Itu Arab Saudi loh. Negara asalnya Islam, mendefinisikan, menafsiri al-jamaah itu adalah negara. Melawan negara, melawan jamaah, halal darahnya. Man mata wa huwa mufarikulil jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri, memberontak kepada negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Maka di Arab Saudi mengkritik raja hukum pancung. Enak kita di Indonesia Pak, ngeritik Jokowi nggak ada yang dipancung palanya. Kalau hukum Arab dipakai di Indonesia, potol semua pala orang Indonesia ini. Ya gimana orang ngeritik presiden semau-maunya? Saya kadang-kadang coba kita lihat di Arab Saudi itu, Bu. Arab Saudi itu toa masjid, Pak, itu hanya boleh dipakai untuk azan 5 waktu. Kalau nggak percaya datang ke Arab Saudi. 21 negara Arab sampai ke Mesir bahkan toa masjid hanya boleh untuk azan saja. Tapi saya nggak membahas masalah ribut-ribut toa ini, bukan. Saya nggak mau masuk ke sana, kepanjangan ceramahnya nanti. Cuman saya ingin kita berpikir bijak dulu lah, coba. Dan di Arab itu jarak masjid ke masjid itu hanya 1 kilo. Bolehnya 1 kilo. Coba bapak-bapak ke Bandar Lampung, 200 meter masjid Pak. Di Sukarame itu ada 15 meter masjid. Maka negara muslim yang masjidnya paling banyak ya Indonesia inilah sebetulnya. Masjid terbanyak, semau-mau orang bikin masjid. Apalagi kalau ke Jawa, sini masjid, depan masjid. Di sini masjid pelangnya Nahdlatul Ulama. Depan pelangnya Muhammadiyah. Beda masjidnya, Pak. Kalau di Lampung enak kan, masjid NU sama Muhammadiyah campur aja. Tapi kalau di Jawa misah. Dan lebih kaget lagi saya, Pak, ada masjid sama NU-nya. Masjid Nahdlatul Ulama, depan lagi masjid Nahdlatul Ulama. Lo kok bisa Jumatan? Ini NU PKB katanya. Yang depan NU P3. Masya Allah. Saking demennya orang Indonesia ini bikin masjid sampai segitunya, Pak. Luar biasa ya. Kalau di Arab nggak boleh bikin masjid sembarangan, ada aturannya. Bahkan di Malaysia, kemarin kan kita ngobrol sama Dr. Nasir Abbas kan. Di Malaysia kata Dr. Nasir Abbas, semua sekolah wajib mengajarkan mazhab Syafi'i. Masjid yang dipakai Jumatan hanya boleh masjid Jamiah. Dan khotib Jumat ditunjuk oleh pemerintah. Kalau ada khotib yang berkhutbah bukan dari pemerintah, langsung dipenjara. Segitunya. Kita enak-enak di Indonesia ini, negara yang longgar. Ustadz, pemerintahnya zolim. Orang sering, saya ingin luruskan ini. Orang sering membolehkan melawan pemerintah dengan mengatakan pemerintah zolim. Tanya balik, Pak, yang zolim yang mana? Pemerintah zolim dengan ulama, ulama yang mana? Ada ribuan ulama di Indonesia ini anteng-anteng saja. Kan betul kan? Yang berbuat kriminal ya ditangkap lah. Walaupun dia ngaku keturunan Nabi.
Fatimah saja kalau mencuri saya potong tangannya, kata Nabi. Umat Islam dizalimi, umat Islam yang mana? Ada ribuan pesantren baik-baik saja. Masjid ya bagus-bagus saja, nggak jadi masalah itu. Jadi yang pertama dipercepat ini, eksklusivisme. Percayalah, walaupun berbeda semua ada dalilnya. Bahkan saya sering sampaikan, orang Islam itu masuk surga semua, Pak, Bu. Nggak usah berebut surga. Masuk surga semua orang Islam itu. Ya mudah-mudahan kita nanti ketemu di surga ya. Allahumma amin. Ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Sebagian mereka dengan yang sebagian yang lain ngobrol di surga. Nanti di surga itu Pak, ada Pak Kades nanti bikin spanduk. Warga desa Purworejo. Kumpul di sini Pak. Nanti kita Pak Kades udah duluan. Iya, gua kan rajin sholat. Oh ya, subhanallah. Termasuk Nurul Iman ya. Subhanallah. Hari kita ngobrol, kawan kita yang satunya mana? Nggak tahu, nyangkut kali dia di neraka. Telat masuknya. Nah, kemudian naik yang kedua, Bapak Ibu. Orang setelah beragama yang eksklusif, dia akan naik ini kalau nggak diobati. Masuk kepada cara beragama yang ekstrim, ekstremisme. Ekstremisme ini ditandai dengan anti negara. Jadi anti 4 pilar kebangsaan lah kalau di negara kita ini. Anti Pancasila. Sudah mulai ngomong Pancasila itu togut. Anti negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini negara kafir. Harus diganti menjadi negara Islam. Anti Undang-Undang Dasar 1945. Dibentur-benturkan dengan Al-Quran. Anti Bhinneka Tunggal Ika. Nggak suka dengan keberagaman. Sukanya dengan keseragaman. Walaupun perlu saya luruskan sebetulnya. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Hanya saja Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Karena dulu Nabi mendirikan negara, pertama 13 tahun di Mekah, hijrah ke Madinah, Nabi bikin negara. Negara yang Nabi dirikan bukan negara Islam. Nah, ini kan penting pencerahan buat kita. Nggak ada label Islamnya, nggak ada. Negara yang Nabi dirikan adalah Madinah. Dasar negaranya bukan Al-Quran. Ini kan penting kita sampaikan. Dasar negara Madinah itu bukan Al-Quran, tapi Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Al-Madinah itu Masyrutiyah, kesepakatan Madinah. Nah ini dijiplak oleh pendiri bangsa kita. Dijiplak, jadilah dia piagam Jakarta yang mengerucut kemudian pada Pancasila. Makanya menurut saya Pancasila sesuai dengan sunnah Nabi. Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan sunnah Nabi. Plus minusnya ya kita yang memperbaikinya. Jangan dikafir-kafirkan. Karena begini sih Pak. Kalau kata Ali Imran, 2 menit orang bisa jadi teroris. Gampang itu. Gimana caranya? Begini, orang suruh milih. Milih Pancasila atau Al-Quran. Kalau milih Pancasila, Pancasila buatan manusia. Kalau Al-Quran, Al-Quran itu wahyu Allah. Kira-kira Bapak Ibu kalau suruh milih Pancasila apa Al-Quran? Milih Pancasila apa Quran? Ya Al-Quran dong. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela NKRI kafir Pak. Milih bela Islam atau bela NKRI Bu? Nah, bingung kan? Ya kalau saya bela Islam lah. Bela Islam. Milih bela NKRI atau bela Islam? Bela Islam. Milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Taat sama Allah. 2 menit jadi teroris semua kita. Iya kan Pak? Maka betul kalau kata Ali Imran 2 menit jadi teroris kita. Kan itu pertanyaan jebakan itu kan. Sama kayak orang nanya begini, milih berbakti sama orang tua atau taat sama Allah? Jawaban yang benar itu bukan pilihan. Jawaban yang benar, taat berbakti kepada orang tua adalah bukti ketaatan kepada Allah. Itu jawaban yang benar. Taat kepada pemerintah adalah hierarki ketaatan kepada Allah. Bela negara adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Islam. Pancasila sesuai dengan ajaran Al-Quran. Kan enak kita. Jadi hati-hati sekali Pak, itu bukan pilihan. Sama kayak orang suruh milih bela agama atau menafkahi anak istri. Ya bukan pilihan dong.
Menafkahi anak istri adalah bukti pembelaan kita kepada agama. Ini jawaban yang benar. Makanya hati-hati betul dengan mainan-mainan Bapak Ibu. Orang mencuci cara berpikir kita. Itu yang namanya brainwashing, cuci otak. Sangat berbahaya sekali. Ini poin yang kedua. Kita naik yang ketiga sekarang. Yakni kita dihadapkan ketika sudah muncul eksklusivisme, ekstremisme, muncul dulu tragedi. Apa itu tragedi? Perselisihan yang menjadi permusuhan. Yang ini yang paling ditakuti oleh Nabi sebetulnya. Nabi pernah doa yang begitu panjang. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Aku minta kepada Rabbku, kata Nabi, agar tidak membinasakan umatku dengan as-sanah. As-sanah ini bencana menahun, termasuk kemarau, krisis ekonomi, dan wabah penyakit. Fa'aqoniha. Doa yang pertama ini langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi percayalah, nggak usah takut sama COVID, Pak. Biasa aja, tapi jangan nantang ya. Biasa aja. Karena ngapa? Udah digaransi kok. Makanya saya ceramah nggak mau pakai masker. Saya lihat kasat Intel tadi pakai masker ya, Pak. Iya, kalau beliau kan karena aparat negara, Pak, dipoto orang gak enak. Kalau saya malas lah ceramah pakai masker, lama-lama bau jigong, Pak. Akhirnya saya keracunan jigong saya sendiri nantinya. Kalau saya nggak takut, orang jelas kok, sudah ada garansinya. Wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharaq. Nabi juga berdoa kepada Allah agar jangan membinasakan umatku dengan al-gharaq, bencana alam, tsunami, termasuk gempa bumi dan lain sebagainya. Fa'atoniha. Doa yang kedua langsung dikabulkan. Maka ada bencana, tapi sekedar peringatan saja, tidak akan menghabiskan umat ini. Nah, doa yang ketiga ini yang paling ditakuti oleh Nabi itu, karena nggak dikabulkan. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling membinasakan. Sayang, doa ketiganya masih ditahan. Jadi perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi itu ini nih. Saat umatnya beda dikit saling mengkafirkan, beda dikit saling menghalalkan darah antar umat loh, Bang. Makanya ada hadis di Sahih Muslim tercantum, inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin salat agar menyembah setan, khususnya di jazirah Arab. Walakin fit tahrisi bainahum, tapi kelemahan orang Arab, kata Nabi, setan selalu berhasil membuat mereka saling membinasakan antar sesama mereka, memprovokasi, mengadu domba antar sesama mereka. Maka kita lihat perang di Timur Tengah. Ya nggak lama dari Nabi wafat ya, Pak, dari Khalifah Utsman terbunuh. Yang ngebunuhnya kan sahabat Nabi sendiri, bukan orang lain. Sampai kemudian perang Jamal, 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia. Coba pakai logika orang Indonesia, sampai sekarang saya belum masuk akal, Pak, perang Jamal itu. Karena ngapa? Kubu pemerintah itu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau ini adik sepupu Nabi dan ditetapkan ahlul bait. Dari semua keluarga Nabi yang paling dekat ya Ali inilah. Karena Ali yang Nabi wafat di pangkuannya, Ali yang memandikannya, Ali yang mengkafaninya, Ali yang memasukkannya ke liang lahat. Kita tahu betul. Salah satu sunnahnya ketika orang mau meninggal dunia, dia memesan, membuat wasiat siapa yang bakal memandikannya. Dan yang memandikannya pasti orang yang terdekat dengan jenazah tersebut. Siapa yang bakal mengkafaninya, siapa yang memasukkannya ke liang lahat. Dan menantu Nabi. Jadi betul-betul orang terdalam Nabi, orang terdekat Nabi. Nah, oposisinya lebih dekat lagi, Pak. Ummul Mukminin, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Bayangkan, Aisyah bersama ponakan-ponakannya sepupunya, yakni Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, sama ipar-iparnya kan begitu, perang melawan pemerintah, Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang belum masuk akal. Karena mereka semua dijamin masuk surga itu. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Ini perkara yang sangat Nabi takuti. Itu yang disebut dengan politik. Kalau sudah dihadapkan dengan politik, umat Islam jadi lemah sekali.
Mereka akan mudah menghalalkan darah. Walaupun itu fitnahnya luar biasa ya Pak. Itu gara-garanya kan Gubernur Basra itu dipanah oleh Jalabah. Jalabah itu apa? Khawarid lah. Jalabah itu Khawarid, provokator utama. Dipatnah Gubernur Basrah, maka terjadi perang. Imam Ali dituduh sebagai dalang pembunuh Utsman. Luar biasa konflik politik itu. Makanya orang ribut 2019 perang Badar. Saya ceramah di mana-mana. Peta politik Indonesia kalaupun terjadi bentrok bukan perang Badar, bukan perang Uhud, tapi peta politik Indonesia kalaupun terjadi konflik perang Jamal, perang sipil, perang saudara. Saya heran juga ngapa banyak orang ini mengatasnamakan agama ya Pak untuk membangun benturan politik. Hati-hati sekali itu. Apalagi sampai sumpah-sumpah ngangkat Quran di atas kepala. Itu bahaya loh Pak. Karena dalam Al-Quran kan jelas, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah percaya, wala tuti', jangan ikut-ikutan, jangan jadi followers orang yang gampang sekali bersumpah. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit mengatasnamakan agama, tapi untuk kepentingan politik. Makanya kalau kata Imam Syafi'i Bu, orang yang gampang mengucap demi Allah, tanda dia sedang berbohong. Ini ilmu buat ibu-ibu. Ilmu loh Bu, ilmu. Jadi kalau Ustadz Sahid, demi Allah nih, Abi nggak mau kawin lagi, bohong, ketahuan Ustadz, ketahuan tuh. Karena aslinya kalau orang soleh itu nggak mudah mengucap demi Allah itu. Dikit-dikit wallahi, nggak boleh. Saya ingatkan bapak-bapak, jangan mudah wallahi. Dagang, demi Allah harganya sekian. Walaupun kita nggak bohong, tapi jangan terlalu murah sih nyebut demi Allah itu. Kok murah banget demi Allah itu? Jangan terlalu murah. Kita buat betul-betul kata demi Allah itu adalah kata yang mahal. Kita ucapkan saat-saat yang sangat penting sekali. Jangan latah di lisan kita semua. Apalagi mubahalah Pak. Saya lihat di LP Nusa Kambangan itu ya, 2 napiter bermubahalah itu. Satu sudah setia NKRI, satu tidak mau bermubahalah. Serem saya sendiri. Nontonnya aja serem. Kenapa? Kalau saya takut sama Allah, apalagi sampai melaknat keturunan. Ada orang mubahalah politik 2019 itu ya. Sampai dia melaknat 20 keturunannya. Masya Allah. Berani betul cangkem orang itu ya Pak. Dia melaknat sampai 20 keturunannya. Na'udzubillah. Itu tanda dia sedang tidak takut dengan Allah. Makanya wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah mau ikut-ikutan dengan orang yang gampang bersumpah, gampang mencela, bahkan hammazim masya'im binamim, mudah menghina, menyebar framing negatif, menyebar informasi hate speech, kebencian-kebencian binamim yang tujuannya untuk memprovokasi dan mengadu domba. Tapi terjemahan persisnya nggak gitu banget sih Pak. Ini kan sudah tafsir ya. Tapi saya pikir ngena banget tuh kalau saya terjemahkan begitu. Ya bisa kita baca di tafsirnya kan. Karena kalau pakai terjemahan Quran biasa masih ketukar-tukar terjemahannya. Susah menyimpulkannya. Tapi kalau pakai interpretasi saya tadi tuh baru mantep banget. Framing negatif, hate speech. Yang tujuannya apa? Binamim. Ujung-ujungnya kan buat provokasi, buat adu domba kan itu. La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. 6 bulan kemudian setelah perang Jamal ada perang Siffin. 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Siapa yang mau disalahkan? Kalau saya dimintain argumentasi, Ustaz, yang salah Aisyah atau Imam Ali? Enggak berani jawab saya Pak. Enggak berani jawab. Karena beliau itu orang-orang maksum semua kan. Orang-orang solih semua, dijamin masuk surga semua. Tapi kata saya yang salah adalah provokator. Nah baru kita masuk kepada tahapan puncak, radikalisme terorisme. Karena begini, yakhrujuna ala hina furqatim minan nas. Radikalisme terorisme alias khawarij akan keluar ketika umatku sedang berfirqah. Yang salah bukan Aisyah, dia cuma ketipu oleh berita bohong. Karena begini Bapak Ibu, korban utama fitnah adalah orang baik. Tak ulangi lagi, korban utama hoax dan fitnah adalah orang baik. Mengapa? Karena orang baik tidak pernah berbohong.
maka dia merasa tidak akan pernah dibohongi orang. Makanya kita nggak bisa Pak ngibul sama preman. Kita bohongin preman, kita sebarkan berita hoax sama preman. Apa kata si preman? Udah kerjaan gua yang kayak gitu. Lo nggak usah bohongin gua. Karena udah profesional, dia lebih tahu daripada kita. Makanya yang salah bukan Aisyah, bukan Imam Ali, tapi yang salah adalah provokator. Nah di tengah-tengah konflik itu Aisyah, Ali dan Muawiyah, Pak, muncullah kelompok radikal. Yakhrujuna ala hina furqatim minan nas, keluar ketika umatku sedang berfirqah-firqah, berselisih. Mereka adalah kelompok Khawarij. Berasal dari kata kharaja, keluar. Keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Kalau saya lebih ke sana mendefinisikannya. Makanya begini, man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali. Jadi ada perbuatan kriminal yang hujah nggak didengar. Ngapa kamu maling? Lapar ya Allah, nggak kebeli beras. Hujah didengar. Udah datang ke pondok sama Ustaz Sahid, nggak dikasih beras kata dia. Jadi bisa hujah didengar. Ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah. Kebelet rasanya, nggak pulang-pulang dia. Hujah didengar. Walaupun belum tentu diterima kan hujahnya. Tetapi ada perbuatan kriminal yang Allah nggak mau dengar hujahnya. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah. Pemerintahnya zolim Ustaz. Udah nyata-nyata zolim saja nggak boleh dilawan. Apalagi zolim kata dia. Zolim versi dia. Udah nyata-nyata zolim saja nggak boleh Pak. Abu Dzar Al-Ghifari itu, ya Rasul saya nggak tahan betul. Bolehkah saya mengangkat pedang saya dengan pemerintah yang zalim? Gak boleh, kata Nabi. Tapi saya nggak tahan. Kalau kamu nggak tahan, kata dia, masuk hutan. Jangan nyampur orang banyak. Makanya kalau nggak tahan betul Pak dengan situasi negara, jadi tarasan aja kita Pak. Masuk hutan, jangan nyampur orang banyak. Makanya saya ini, keluarga saya ini OKU Pak, Ogan Komering Ulu. Ogan Semende Pak. Orang Ogan tuh keras-keras, nggak mau diatur. Makanya namanya orang Ogan, orang Semende, tukang buka hutan. Ngebon semua Pak. Ngapa mereka ngebon semua? Karena nggak mau diatur. Tapi udah pas itu. Daripada nggak mau diatur, tinggal di kota, rusak nantinya. Mending dia nggak mau diatur, masuk hutan, ngebon. Makanya ada istilah jamesbon, jemes semende, besak di kebun, kan gitu ya. Karena itu tadi nggak mau diatur. Makanya kalau orang Ogan Semende, kalau sudah mau ke tengah kota, itu udah yang mau diatur tuh. Tapi kalau nggak mau diatur, masuk hutan. Temannya beruk gitu Pak. Siamang. Makanya kalau mau tahu hutan-hutan gundul di Lampung ini, pasti kalau nggak Ogan Semende yang buka itu. Nah udah bosan dia ngegarap kebun Pak, baru orang Jawa datang, ngeladang di situ. Itu yang buka hutannya orang Ogan Semende. Nah, benar kata Nabi itu sama Abu Dzar Al-Ghifari, kalau kamu nggak tahan betul, jangan nyampur orang banyak, kata Nabi, masuk hutan saja. Tapi nggak ada pilihan, nggak ada opsi Nabi memperbolehkan melawan pemerintah yang sah. Maka dilanjutkan hadisnya dikatakan, waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada kesetiaan di lehernya. Kata bai'at itu yang didistorsi. Kata bai'at yang didistorsi. Kalau kita belajar fikih lebih dalam Pak, bai'at itu haram sembarangan dipraktekkan. Kok ada orang mengaku imam lalu membaiat orang banyak? Nggak boleh itu. Baiat itu hanya boleh dilakukan oleh Amirul Mukminin. Indonesia ini siapa? Kalau al-jamaah itu adalah pemerintah, ya hanya Jokowi yang boleh membaiat itu. Terserah kemarin milih apa enggak kan gitu ya. Karena dia yang sah. Sebagai pemimpin itu dia. Ya kalau nggak puas dengan Jokowi ya sabarlah Pak. 2024 juga ganti. Mudah-mudahan sayalah presiden nanti. Wah, Presiden Suparman Abdul Karim. Wah, keren amat ya. Kalau saya jadi presiden, Pak Santiko tak jadiin Kapolri lah. Pak Zainuddin Abidin langsung saya upgrade jadi Menteri Dalam Negeri. Ustadz Muhammad Solihin Menteri Agama aja lah ya.
Tapi siapa yang memilih saya ya? Ngayal. Ya begitu kan? Waman mata walaysa fi unuqi bai'atun. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Ini tafsir yang paling akurat sebetulnya. Orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Laisa fi unuqi bai'ah itu. Mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi alih-alih kita ini ngelawan pemerintah atas nama agama, ingin mati syahid, tidak, mati sangit. Melawan negara itu mati sangit, malah mati jahiliyah. Nah ini harus diluruskan. Makanya paham salafi yang asli ya Pak, kayak di Arab Saudi betul-betul mengharamkan. Jangankan melawan Pak, demo aja haram. Di Arab Saudi itu demo aja haram loh. Jangan sekali-kali demo di Arab, korlapnya langsung dipancung palanya. Karena haram di Saudi itu. Karena mereka pakai hadis ini. Mengapa diharamkan itu? Ya kita ini bukan Arab lah, Republik Indonesia ya. Ada demokrasi di sini. Enggak segitunya juga sebetulnya. Baik, saya masuk ke dua hadis tentang Khawarij. Ketika Khawarij itu ingin didefinisikan sebagai teroris. Saya sering mendefinisikan teroris itu puncaknya Khawarij. Khawarij belum tentu teroris Pak. Khawarij belum tentu teroris. Tapi teroris sudah pasti Khawarij. Karena puncaknya aksi teror ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Jadi kita kadang-kadang kan merasa gampang, Pak. Densus itu gampang loh, Pak, nangkap teroris itu. Soalnya begini Ustaz, rajin sholat semua kata dia. Rajin baca Quran semua. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Ini pakai fi'il mudhari loh Pak. Akan keluar sekelompok orang yaqra'unal Qur'an, fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Lu Nabi ini bukan ceramah depan saya. Nabi ini ceramah depan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bacaan Quran Abu Bakar enggak ada apa-apanya. Bacaan Quran Umar enggak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatihim bisai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Sampai kakinya bengkak karena salat. Wala siyamukum ila siyabihim bisai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim semua lagi Pak. Bahkan dalam matan yang lain di hadis kitab Musnad Imam Ahmad bi isnadin sahihin, dengan isnad yang sahih juga dikatakan begini, yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kata Nabi kalau membandingkan amalnya sendiri dengan amal mereka. Kalah amal kita sama amal mereka. Tetapi kata Nabi jangan pernah ragu. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar wajib kalian memerangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang memerangi mereka. Nabi sebutkan sampai 20 kali kalimat yang sama. Nabi itu jawami'ul kalim, enggak pernah mengulang-ulang kata-kata, ngomong singkat, padat dan mengena. Tapi kalau Nabi sudah mengulangi sampai 3 kali bahkan, sampai 10 kali bahkan, sampai 20 kali bahkan, itu tandanya stressing. Betul-betul taukid Pak, penekanan yang sungguh luar biasa. Kalau kita semua wajib memeranginya tanpa keraguan sama sekali. Sampai segitunya. Walaupun saya bersyukur dikit, belum dikit lagi Pak, 3 menit lagi. Walaupun saya bersyukur ya Pak, paradigma penegak hukum di Indonesia sudah berubah. Kalau dulu tuh tembak mati Pak. Kalau dulu. Kalau sekarang alhamdulillah Pak, pendekatan bagus semua. Kan teman-teman saya banyak yang ikut rombongan ditangkap juga Pak. Teman saya. Makanya saya ditanya, Ustadz,
Takut nggak sih ceramah tentang teroris? Lo ngapain takut? Wong kita ini saudara. Kita ini saudara, betul nggak kira-kira? Karena ngapa Pak? Kalau mau nyari rumah saya gampang. Yang Nasarudin, yang dari Pekalongan Lampung Timur itu, yang ditangkap itu, sudah sering nginep di rumah saya. Kuncinya di mana dia tahu, cara nyongkel pintunya kayak mana dia tahu Pak. Sudah biasa. Itu teman saya betul itu. Sahabat saya. Dulu saya selamatkan dia dari NII dulu. Udah selamat dari NII ya malah kesono dia kan gitu ya. Betul Pak, kita ini saudara. Sampai sedemikian rupa. Paradigma perang itu bukan berarti membunuh gitu. Paradigma perang itu Indonesia paling bermartabat. Dikasih modal, keluarganya disantuni. Yang tidak arti tersangkakan tidak. Ada orang hebat di Lampung ini Pak. Bisa ditersangkakan, tapi tidak ditersangkakan. Selama masih bisa dibina, diambil kemanfaatan, orang hebat betul itu Pak. Bisa tersangka karena sudah jelas itu. Tapi pendekatan humanis ya. Makanya kemarin saya terharu betul begini. Nambah dikit nggak apa-apa baca Pak. 3 menit aja lah ya. 3 menit terus itu tadi ya. Jadi begini Pak. Ada pimpinan JAD. Ya, JAD itu kan keras Pak. Kan JI sama JAD beda. Kalau JI itu bintang 5. Makanya kalau JI itu duitnya banyak-banyak. Kaya-kaya Pak JI itu. Al-Qaeda kan kaya Usama bin Laden tuh. Tapi kalau JAD kaki 5. Kaki 5. Iya dong. JI itu bintang 5. Kalau JAD itu kaki 5. Kalau JI itu Pak nggak mudah mengkafirkan orang. Itu aslinya JI. Dia lebih soft, sabar. Makanya salah Amrozi itu ngebom itu salah. Nggak sabar dia itu. Aslinya JI itu nggak gampang ngebom. Dan nggak boleh ngebom tempat maksiat. Bukan dibom tempat maksiat, tapi disadarkan. Aslinya begitu sebetulnya. Yang sumbu pendek itu JAD. Dikit-dikit ngamuk gitu. Ada pimpinan JAD Pak, istrinya karena suaminya lama di Nusa Kambangan, istrinya ini tipe wanita yang hiper, seksnya tinggi, tapi nggak berani berzina dia kan. Akhirnya dia menggugat cerai suaminya. Kata Densus, Bu, kalau ibu gugat cerai suami, sakit hati suami. Kapan dia bisa bertobat nantinya? Kalau sampai ibu menggugat cerai dia, mungkin dia akan makin menjadi bisa frustasi dia. Terus gimana kata bininya, gua nggak tahan ini kata dia. Udah ngebut banget. Bahkan ada ikhwan-ikhwan yang sudah nyentil-nyentil. Wah, ganjen juga ikhwannya itu ya. Istri temennya digoda-goda kan begitu ya. Lu cerai aja, nanti saya rabi sekalian. Allahu Akbar, sabar nunggu masa iddah. Inisiatif Densus apa? Rutin sekarang Pak istrinya dibawa ke Nusa Kambangan. Bukan di Nusa Kambangan, masuk hotel. Bisa berhubungan dengan suaminya secara rutin, dibiayai oleh negara, disewakan hotel. Silakan ngembat sepuas-puasnya. Langsung suaminya yang tadi sangat keras sekali, langsung ikrar setia NKRI. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mau takbir nggak kira-kira? Allahu Akbar. Ya harus begitu. Memang pendekatannya humanis bener Pak. Yang di Metro kan dikasih modal 200 juta loh Pak beli mesin bubut. Cuman dia aja yang nggak berkembang kan gitu ya. Dikasih modal apa itu yang dipanjang itu warung soto gitu ya. Luar biasa. Negara kita ini negara yang paling terhormat memperlakukan napiter-napiter itu Pak. Luar biasa. Kita dukung negara kita. Terakhir saya membacakan sabda Nabi, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Nabi nggak pernah khutbah sekasar ini. Kalau bisa di Purworejo Pak Kades kita lembutin aja lah. Kiri neraka. Nopo segawon neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini adalah mati sebagai khawarij. Seburuk-buruknya kematian adalah mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian adalah mati sebagai korban teroris. Sebaik-baiknya kematian adalah gugur karena berperang melawan teroris. Ada saksi nyata Pak, saksi fakta pembantaian Brimob di rutan Brimob ya Pak, Mako Brimob ya.
Kelapa II ya Pak ya. Saksi nyata betapa Brimob dicabik-cabik Pak, disilet-siletkan begitu ya, ditublas-tublas meninggal dunia. Ada saksi yang hidup Pak, di antaranya Polwan, habis giginya. Polwan itu sekarang trauma dan berkali-kali ingin keluar dari kepolisian. Dan ada satu saksi hidup lagi Pak, matanya ini sudah mata palsu. Dan dia sekarang bertugas sebagai Densus di Lampung. Saya tanya sama dia, Bapak dendam? Sama sekali nggak dendam Ustaz. Saya malah bersahabat dengan mantan-mantan ex-napiter itu. Subhanallah, ini sungguh luar biasa. Yuk kita bela negara kita bangun negara kita. Kalau andai kata kita bingung betul mau berpihak kemana, pilihlah yang mayoritas, Muhammadiyah atau NU. Dan kalau bingung betul nggak mau kemana-mana, belalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara kita sehebat Amerika, senjatanya secanggih Rusia, ekonominya sehebat Cina, kita bisa menolong negara lain yang tertindas, termasuk Palestina Pak. Tapi kalau kita perang saudara, boro-boro kita menolong orang, Amerika datang ke kita, kayak Rusia menyerang Ukraina nantinya. Negara yang lemah akan tetap menjadi jajahan negara-negara yang kuat. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.